Jadi aku dulu D3 IPB kan. Oke. D3 IPB jurusan manajemen informatika. Oke. Jadi itu kan ngoding ya. Oh. Ya, to be honest, aku benci banget ngoding. belajar ikut pelatihan juga tuh. Iya. Ikut pelatihan ya. Nggak mungkin nggak ada orang tiba-tiba ekspor itu nggak ada. Oh, ikut training juga. Ikut training juga dulu. Short course atau sertifikasi? Sertifikasi juga. Ikut sertifikasi juga, ikut seminar juga, ikut after work, ikut community juga. Ya, keberhasilan sebuah bisnis itu kalau dia berhasil menyelesaikan masalah sosial. Oke, selamat datang di podcast High Intelligence bersama saya, Romora Edward Sitorus. Senang sekali bisa ketemu dengan para leaders. Hari ini kita bertemu dengan tamu yang sangat spesial, yaitu Bang Rio Surbati. Beliau adalah product designer dari manajemen pelaksana program Kartu Prakerja. Itu loh website yang kamu lihat, tampilan platformnya. Beliau berpartisipasi dan berkontribusi besar dalam merancang berbagai fitur di dalamnya. Baik teman-teman, apa kabar nih Bang? Sehat Bang Ora, Sehat. sehat Sehat, Bang ya? Ora. Puji Tuhan sehat. Sehat ya. Hari Minggu nih datang ke sini. Ya, vibes-nya itu ya positif semua lah. Positif semua. Bukan gereja. Puji Tuhan. Gitu. Iya. Gitu ya. Jadi firman-firman itu meresap semua. Harusnya positif sih. Siap Bang. Oke. Jadi Bang Rio katanya sebelum di Prakerja juga sering udah lama berkecimpung di product design dan juga UI UX ya, terutama di site circleedu.id dan aspirasi Indonesia ya. Jadi udah melewati banyak desain produk lah ya, dengan berbagai sektor yang berbeda. Boleh nggak kita tanya-tanya nih Bang seputar prinsip-prinsip desain produk gitu, karena banyak sekali orang sekarang yang tertarik masuk sektor atau field product design ini Mas. Jadi yang pertama mungkin kita sering dengar tentang design thinking. Design thinking itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah user, bukan hanya memikirkan estetika dari produk yang kita berikan, tapi juga menyelesaikan masalah. Dan biasanya tuh penyelesaiannya tuh non linear. Artinya perlu banyak iterasi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Boleh nggak share tentang bagaimana sih design thinking, penyelesaian masalah ini atau iterasi itu dikerjakan dalam product design? Oke. Jadi kita ambil contoh di prakerja lah contohnya ya. Gimana misalkan ya kita itu pertama kita harus tahu dulu nih kebutuhannya user kita seperti apa. Nah setelah kita tahu kebutuhan user, nah biasanya kan kita di tim produk itu kan ada namanya kan brainstorming dengan head kita gitu, dengan direktur kita juga gitu kan, dengan beberapa tim kita juga yang di dalam itu. Jadi kita lihat nih misalkan feedback atau misalkannya ada juga nih kebutuhan dari tim luarnya, misalkannya timnya lain gitu kan ya, kebutuhannya tim Monef atau misalkan tim kemitraan gitu, kita kumpulin semua. Nah nanti kita ngumpul bareng, kita ngobrol bareng nih kira-kira ini problem state ini gimana sih gitu ya. Kita analisis dulu gitu. Nah nanti kita biasanya grooming di tim produk itu. Nah setelah kita grooming di tim produk itu, kita kan pasti kan ngumpulin kan dari beberapa masalah, kita semua tim itu kan memberikan solusi masing-masing gitu ya. Oke ini solusinya, misalkannya si yang tim teman-teman lain gitu, solusinya si B, nah, aku ngasih solusi si A gitu ya. Nah nanti setelah kita kumpulin itu semua, baru nih kita tentuin nih mana yang mungkin yang lebih cocok nih apa ya. Dan memang setelah kita grooming itu, nah ada nih headnya gitu ya. Headnya itu yang kan manage gitu kan. Ini nih kita hasil diskusi kita seperti ini loh Pak. Jadi nanti setelah itu mungkin kalau misalkannya direktur kita sempat gitu ya, ada waktunya dia ngasih masukan lagi sih seperti gitu. Gitu ya. Jadi ada banyak proses yang dilalui untuk memastikan semua ide pemecahan masalah ini
terjadi ya. Iya. Biasanya kita tuh melakukan ini ya, ada kita melakukan UT based testingnya. Apa itu? UT based testing itu adalah kita memastikan apa hasil dari yang kita desain itu. Iya. Kita testing dulu nih untuk beberapa usernya kita gitu. Oke, user yang sudah pernah mencoba produk. Nah, enaknya gini, enaknya gini. Nah, kita mencoba ke beberapa segmen. Apakah dia alumni? Oke. Apakah dia non penerima? Ya. Apakah dia sedang penerima? Oke. Terus apa memang dia ya memang belum sama sekali tahu gitu. Oh, wow. Ini kan beberapa segmen kan ya. Iya. Jadi kan insight-nya kan sangat berbeda gitu. Jadi kita pengen lihat nih sebenarnya apa yang nanti sebelum kita rilis. Nah, sebenarnya kita tahu nih sebenarnya masalahnya ada di mana. Gitu. Oke. Kita testing dulu, kita dapat insight-nya. Nah, setelah kita dapat insight-nya dari hasil yang UDT itu, nah kita kaji lagi nih. Nah, ini nih berdasarkan feedback user seperti ini. Itu misalkan fitur ini fitur kita, misalkan ada fitur kita nih. Boleh kasih contoh? Contohnya kayak ada pelatihan sekitar gitu. Ya. Nah, kita bikin apa sih sebenarnya tujuan dari pelatihan sekitar ini gitu. Jadi misalkan user nih dia pengen melihat pelatihan yang di sekitar saya ini apa aja sih gitu ya. Oke. Kan sama kayak GrabFood kan kita bisa cari makanan sekitarmu gitu. Oke. Jadi kita pengen ngasih taunya, oh ini nih pelatihan kamu nih. Nah, sebenarnya sebelum kita lempar ke engineer atau misalkan sebelum kita rilis ke publik yang kesana besar itu, kita lakukan UT dulu sebenarnya. Kita UT dulu. Nah, jadi kita pengen tahu nih intinya gini, sebenarnya ini perlu atau enggak sih gitu? Atau misalkannya ini urgent atau enggak sih gitu? Misalkannya impactnya gede enggak sih? Jadi itu sih yang mungkin yang tolak ukur yang kita lakukan gitu sebenarnya. Jadi jangan kita ngasih ide ternyata nggak ada impact nih ke user kita. Jadi kan sayang. Udah buang waktu, research kita juga buang apa juga kan, misalkannya dari teman kita juga, stakeholder kita juga kan banyak kerjaan yang lain kan. Jadi kan kita lihat dulu nih, kalau misalkannya dia hasilnya positif, nah baru kita rilis. Oke, menarik. Jadi nggak semua project itu dikerjakan, project-project yang punya impact yang paling besar yang Iya. Saat memilih apakah project ini layak lanjut atau tidak, ada nggak matrix yang sering dipakai? Misalkan kalau feature ini berhasil mengurangi waktu untuk menavigasi satu feature, maka sebanyak beberapa menit gitu, maka ini dilakukan atau apa gitu. Kalau aku sih dari yang kita pengalaman aku sih, sebenarnya kita kan pasti kan ada yang making list itu ada direksi gitu, pastikan yang ngeliat ini, oh sebenarnya pelatihan yang ISW itu kan memang untuk yang pelatihan yang gratis lah misalkan gitu ya. Jadi kan memang itu kan yang lebih urgent gitu. Jadi memang tetap kita melihat dari sisinya technical produk itu, oh hasilnya seperti ini gitu kan. Kembali lagi nih ke yang level high-nya gitu kan. Itu sebenarnya gimana nih? Nah, jadi kita tanya lagi feedbacknya mereka. Jadi kan kembali lagi making center dari mereka gitu sih. Oh gitu ya. Jadi banyak back and forth lah dalam menentukan apakah suatu feature layak lanjut atau tidak. Kemudian saya juga sering baca nih soal product design, dan ada suatu konsep yang namanya Occam's Razor gitu. Jadi dalam Occam's Razor ini, kalau kita punya masalah, kemudian ada beberapa hipotesis untuk menyelesaikan masalah, kita pilih hipotesis atau penjelasan yang paling sederhana. Karena dianggap dengan memilih penjelasan yang sederhana dan asumsinya paling sedikit, maka ini akan memastikan UI UX kita itu mendorong kesederhanaan dan kejelasan gitu. Contohnya saja, kalau Occam's Razor itu dia pengen hipotesis yang dipakai itu menyederhanakan navigasi, atau tidak boleh terlalu banyak beban kognitif saat user melihat suatu flow. Dan misalkan yang lain untuk membuang unsur-unsur yang tidak perlu ketika kita sedang mendesain. Nah, bagaimana proses kita memastikan bahwa suatu desain produk itu sederhana dan jelas dengan prinsip-prinsip Occam's Razor ini? Itu menarik. Jadi dari pengalaman saya, jadi dulu waktu masih Bang Enggi megang produk kan, waktu itu masih tim sedikit gitu, Bang Enggi itu selalu ngasih masukan ke kita gitu, bahwa bikin desain itu jangan bikin user itu bingung gitu pertama. Terus dalam segi
strukturnya dalam informasi itu harus jelas. Jadi memang jangan membuat bias ya. Jadi memang kita harus memikirkan juga nih target user kita seperti apa. Ya, kita lihat nih misalkan user prakerja memang dulunya itu kan kayak waktu kita awal kan kelas menengah ke bawah memang targetnya seperti itu gitu. Jadi memang pastikan kita sudah memikirkan bagaimana caranya mendeliver apa informasi yang kita punya itu tersampaikan dengan baik dan benar, clear and clean gitu. Jadi pesannya beliau tuh Bang Hengki yang saya suka tuh selalu memang UX itu harus clear and clean gitu. Jadi jangan kayak belum, jadi pas dia melihat ke fitur kita, loh apaan ya? Kok bingung? Informasinya apaan ya? Jadi membuat mereka kayak distraction gitu kan. Jadi memang kalau dari pengalaman aku sih, kita lihat dulu nih sebenarnya kebiasaannya behavior kita seperti apa gitu. Dan memang dari yang aku lakukan itu memang aku pastikan selalu nyari referensi yang lain sih. Misalkan ada kan apa namanya, ada kan misalkan ya aplikasi-aplikasi yang mungkin yang relevan dengan yang kita punya gitu. Karena kan apalagi prakerja kan nggak punya baseline kan. Kita pasti diri sendiri, kita yang pertama gitu. Iya, nggak ada yang aplikasi yang kita contoh gitu. Pasti kan kita bikin sendiri gitu. Tapi memang makanya pesannya Bang Hengki selalu coba rajin-rajin kulik-kulik nih user experience mana yang bagus itu kita comot. Nah, contohnya kayak kita misalkan ya beli pelatihan itu gimana sih gitu ya. Oke, kita beli pelatihan itu, coba nih lihat Udemy atau Coursera atau yang lainnya gitu. Pasti ada yang bagus gitu. Jadi misalkan cara penampilan karya sekolah itu yang mana sih yang enak dilihat gitu. Bukan hanya sebatas enak dilihat juga, tapi bagaimana cara penyajian informasi itu user tuh langsung ngerti, langsung paham lah gitu. Clean and clear. Yes, itu yang pertama. Jadi memang bagaimana penyampaian informasi yang untuk yang ke user itu harus memang jangan kayak bertele-tele. Jangan bertele-tele itu. Jadi memang setelah aku ngambil referensi gitu ya, coba nih Bang, ini bagus nih referensinya menurut dari UX-nya, ini menurut aku bagus nih. Pasti Bang Hengki atau misalkan Bang Jepri itu ngasih feedback nih. Coba lagi yang lain deh. Jadi kan kita kan ngumpulin dulu ya asumsi-asumsi dulu ya. Asumsi-asumsi. Nah, jadi memang setelah itu setelah asumsi kita kumpulin, nah kita kan pasti kan ngobrol lagi nih gitu. Nah, berdasarkan ini kayaknya bagus nih. Jadi kita sesederhanakan mungkin gitu. Jadi jangan sampai orang ketika melakukan sesuatu jadi tasnya A ke C tiba-tiba ada di DE-nya gitu ya. Jadi memang kita harus clear. Jadi dari awal sampai dia melakukan pembelian, dia melakukan redeem, melakukan mengikuti pelatihan itu harus memang benar-benar satu rangkaian kan. Harus mudah. Gitu. Jadi memang itu yang kita akan iterasi terus gitu. Menarik. Mungkin bukan hanya di prakerja, mungkin di tempat-tempat sebelumnya. Pernah nggak ya ada suatu saat di mana kita udah lakukan usability test, kita udah lakukan brainstorming, kita udah melakukan benchmarking dengan banyak produk, tapi saat di launch fitur itu ternyata nggak mudah dimengerti gitu. Dan gimana sih cara mengatasi agar kalau misalkan itu terjadi itu bisa segera di fix gitu? Apa yang biasanya dilakukan oleh product designer saat nge-launch produk? Biasanya aku kan yang dari pengalaman aku tuh gini Bang, kita lihat dulu nih sebenarnya dari sisi usability testingnya gitu ya. Sebenarnya kan usability testing kan banyak rangkaiannya kan. Sebenarnya yang aku lihat itu dari fitur ini sebenarnya berimpact nggak sih untuk user itu pertama. Ada impactnya sih gitu. Kalau misalkan nggak ada impactnya ya ngapain diluncurin kan? Atau misalkan ada fitur ada nggak atau nggak ada fitur ini nggak mempengaruhi user kan? Betul. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak jalan itu yang itu tadi. Setelah kita bisa lihat lagi nih, kita gali lagi nih sebenarnya. User ini sebenarnya kenapa nih ada stick di situ? Apa yang terjadi? Gitu. Nah pasti kan kita tahu kan, kita gali lagi nih, kita tanya lagi usernya gitu. Pasti kan ada solusi lah setiap dari masalah. Pasti ada gitu. Memang ya segi bagaimana kita cara mengefixkannya ya balik lagi ke usernya kita sendiri sebenarnya gitu. Dan memang dari strategi kita punya juga. Sebenarnya kan kita ada satu bosku dulu dia bilang begini, sebenarnya startup itu berdiri untuk apa sih? Bisnis itu untuk apa sih gitu. Jadi sebenarnya dia bilang begini,
keberhasilan sebuah bisnis itu kalau dia berhasil menyelesaikan masalah sosial. Wow. Dia bilang begitu. Contohnya, misalkan GoFood deh. Oke. Abang kalau misalkan hujan, lebat gitu, abang malas keluar. Abang lapar. Abang beli makanan di GoFood. Tinggal klik, bayar, langsung datang. Sekarang masalah sosial. Nah, abang sakit nih, gitu. Abang sakit. Nah, abang sakit nih, malas keluar, nggak enak badan gitu. Abang tinggal ke Halodoc, tinggal beli obat, langsung selesai masalah. Betul. Nah, itu sih. Jadi kan, ya tapi kan bagaimana rangkaiannya di dalam itu kan, sebelum itu berhasil kan pasti kan ada problem-problem kan. Nah, justru itu yang harus kita iterasi. Contohnya bagaimana kalau misalkan orang tua yang nggak punya OVO, bagaimana ke orang tua yang nggak punya rekening atau nggak tahu cara banking, harus ke kudu KTM dulu. Pasti kan ada fiturnya uang cash. Benar nggak? Uang cash. Betul. Jadi, nah COD ya. COD gitu ya. Mungkin saja kan kita kan ngasih ke pilihan ke usernya lah. Betul. Nah itu yang mungkin harus kita gali terus. Oh ternyata dia nggak punya yang lain lagi. Apalagi nih solusi yang lain. Jadi kan kembali lagi nih kebutuhan usernya itu apa untuk menyelesaikan masalahnya dia. Nah itulah tugasnya kita sebagai produk. Kita ambil lagi datanya. Oh datanya dari si user, katanya si user si B. Oh seperti ini nih masalahnya. Kita kan punya tim, punya produk tim gitu, jadi ya kita diskusi lagi. Nah nanti sampai benar-benar si user itu puas ini nih, oh ternyata ini gitu sih. Wah menarik banget nih Bang Rio. Jadi Mas Rio tadi udah cerita soal bagaimana menyelesaikan masalah sosial ya dari produk-produk desain. Mungkin pengen ulik tentang background Mas Rio nih. Jadi Mas Rio kan masuk ke produk desain udah lewatin beberapa tempat dulu ya, yang fokus pada produk desain. Tapi apakah memang dari sejak S1 nih, Mas Rio itu udah ambil jurusan produk desain dan kemudian pekerjaan pertamanya sudah produk desain? Gimana nih Mas? Sampai Mas itu bisa menguasai berbagai prinsip yang harus dipahami di produk desain. Gitu. Itu menarik sih sebenarnya. Jadi aku dulu D3 IPB kan. D3 IPB jurusan manajemen informatika. Jadi itu kan ngoding ya. Ya, to be honest aku benci banget ngoding. Jadi dulu karena aku tuh tapi aku suka menggambar. Jadi memang dulu awalnya aku kerja itu jadi graphic designer. Graphic designer. Jadi ya semua sosial media, jadi brand marketing atau misalnya ya semualah kebutuhan marketing, desain gitu kan. CorelDRAW, Illustrator, Photoshop. Nah Photoshop itu ya ibaratnya jadi sahabat lah dulu. Jadi ya setelah itu aku jadi graphic designer kan. Graphic designer kayaknya, nah ada nih satu di kantor yang lama ada UI UX tuh. UX itu apa ya? Kayaknya menarik nih gitu, karena kan di graphic designer itu kan layoutnya banyak kan. Banyak, jadi ya bikin artboardnya banyak, kayak bikin kayak thumbnail, bikin banner, bikin social content apa segala macam gitu kan. Nah terus ada baru nih, cobain dah gitu. Kebetulan di kantor kan gitu, cobain gitu. Ternyata sulit. Sulit gitu kan, nggak semudah yang kita kira gitu. Karena bagi aku dulu pemula kan, aku kira kan kayak UX itu kan hanya kayak menggambar. Menggambar. Ternyata kan setelah sering berjalannya waktu ya nggak beda sama graphic designer kan. Karena kan kembali lagi user interface dan user experience kan. Itu kan berdasarkan bisa pengalamannya pengguna gitu. Pengguna gitu. Memang kalau misalkan graphic designer kan ya udah ini bagus atau enggak, udah gitu aja. Ya kan. Kalau sedangkan si user experience atau product enggak bukan bagus atau enggak ya, berguna atau enggak gitu, dipakai atau enggak gitu kan. Benar. Kalau misalkan graphic designer kan ya udah setelah mau ini bagus atau enggak, ya udah setelah di print ya udah bagus atau enggak ya bodo amat gitu ya. Penting udah di print gitu. Nah maksudnya kan itu yang perbedaannya. Nah sering belajar waktu, nah belajar ikut pelatihan juga. Ikut pelatihan ya nggak mungkin nggak ada orang tiba-tiba ekspor, itu nggak. Ikut training juga. Short course atau sertifikasi juga. Ikut sertifikasi juga, ikut seminar juga, ikut after work, ikut community juga. Ya ikut community juga gitu. Jadi ya saking
semangatnya gitu loh ya, dulunya sampai semangatnya gitu, karena ini masih 2016 2017 kan masih baru-baru deh ini Indo kan. Oke, ada gitu. Nah jadi memang setelah ikut gitu kan ya, tau lah kita belajar belajar juga ya, di YouTube juga kan banyak gitu dulu ya. Nah setelah belajar nah barulah mengikuti desain produk itu. Nah sebelum ke prakerja, ini fun fact ya, dulu aku sebelum itu masuk itu salah satu LP-nya prakerja juga, Circle Do itu. Jadi LP itu namanya Circle Do ini ya kita sama lah kayak pelatihan sebelumnya, cuman kita lebih ke kayak ngasih pelatihan berdasarkan bakatnya orang tersebut itu apa. Nah gitu sih perjalanannya ya, nggak ada hubungannya dengan kuliah sih sebenarnya Bang. Sebelum itu. Iya, jadi antara pekerjaanku dengan kuliahku itu ya nggak sedikit nggak nyambung sih sebenarnya. Gitu. Karena sistem informasi kan ya lebih banyak nih kayak kantor ke bisnis lah, atau misalkan ngatur ke lebih ke coding lah gitu. Produk desain itu ada mata kuliah atau jurusan sendiri sekarang? Di Indonesia aku kurang tahu Bang ya, kurang tahu. Yang ada kebanyakan ya tetap sistem informasi atau nggak graphic designer gitu. Graphic designer, tapi nanti dia atau di kafe sih kalau nggak salah. Gitu ya? Desain komunikasi visual. Kalau di Indonesia belum tahu aku ada jurusan UX ya. Cuma nggak tahu sih, teman-teman nggak tahu ada atau nggak gitu sih. Belum ada. Cuma rata-rata ilmunya dari komunitas yang aku dapat gitu ya. Training gitu sih. Belum ada. Luar biasa. Jadi Bang Rio ini lifelong learner juga ya. Betul. Bang Rio, jadi boleh nggak Bang Rio cerita nih setelah menggeluti UI UX, ada nggak software 5 software yang paling sering digunakan dan mungkin UI UX designer sekarang paling perlu untuk kuasai gitu. Boleh cerita 5-5-nya ini apa aja dan gunanya untuk apa aja guys? Begini teman-teman, kalau misalkan kita mulai sesuatu UI UX itu ya, sebenarnya ada istilahnya kan demand behind kan. Jadi sebenarnya tools itu sebenarnya lebih memudahkan kita, tapi tetap bagaimana mindset kita gitu. Jadi kan tetapnya di sini kontrol kan. Cuman jangan terpaku pada satu fitur atau misalkan satu aplikasi kita gunakan. Cuman kalau misalkan yang biasanya aku lakukan, yang lagi common sekarang tuh Figma. Yes, Figma itu menurutku bagusnya dia bisa fleksibel, kita bisa bikin sesuatu, dia bisa buka di browser, juga, bisa sharing juga. Jadi yang sekarang yang lagi menurut aku bagus ya, kan nggak tahu orang lain kan. Kalau aku sih Figma itu bagus gitu. Karena Figma juga bisa juga kita seperti ilustrator juga bisa menggambar di dalam. Bisa juga bisa menggambar kita di dalam, ilustrasi juga bisa di dalam. Yang kedua sketch. Sketch itu dia dia cuman, setahu aku dia cuman bisa di Mac doang. Tulisannya gimana itu? Sketch. S K T E C. Terus Illustrator juga bisa sih sebenarnya. Ada kalau XD gimana? Adobe XD. Itu keluarannya Adobe ya. Nah itu Photoshop juga bisa. Kalau Canva juga bisa. Bisa. Ada teman dia pakai MS PowerPoint, dia bisa. Yang penting main di guide. Iya, bisa. Semua bisa. Itu. Tapi yang common sih kalau aku pakai Figma. Karena katanya bisa kerja simultan juga ya. Iya. Jadi beberapa orang tiba-tiba itu layarnya gerak sendiri karena ada orang. Iya. Terus bisa komen juga kan? Bisa komen langsung. Misalkan aku bikin di screen ini gitu, Bang Eki ngasih feedback langsung di situ gitu. Jadi kita tahu gitu. Langsung dikerjain gitu sih. Menarik. Jadi untuk membuat suatu aplikasi ini memang ya kembali lagi berguna untuk banyak orang. Berguna banyak orang. Terus aplikasi ini juga memang membantu banyak orang juga. Jangan terpaku pada kita mindset kita punya sendiri gitu. Toh dunia ini luas kan. Pasti kan banyak pemikiran yang lebih bagus daripada kita banyak. Ya. Harus berani membuka diri dong.
orang itu dia apa ya, bikin aku kesel lah gitu. Jadi aku kan biasalah kan kita community ya tuh, aku sering nombok gitu loh. Nombok gitu. Nombok itu sering gitu. Padahal aku kan nggak, padahal kan orang kan nggak suka ngambil keuntungan dari teman-teman kan.